Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Materi kita sekarang kebugaran jasmani. Kompetensi dasar yang biasa disebut KD dalam materi ini ada dua, diambil dari 3.5, menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan dalam kurung, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi menggunakan instrumen terstandar. Yang kedua diambil dari 4.5, mempraktekkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan dalam kurung, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi menggunakan instrumen terstandar. Deskripsi singkat materi ini mensana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ungkapan tersebut tentu benar jika kita dalam keadaan sehat dan bugar. Untuk itu mari kita menjaga kebugaran jasmani kita. Manfaat yang bisa kita dapatkan bila kebugaran jasmani kita bagus adalah 1. Mencegah terjadinya obesitas, 2. Mencegah terjadinya penyakit jantung, 3. Mencegah terjadinya penyakit diabetes, 4. Menurunkan tekanan darah tinggi, 5. Menambah kecerdasan otak, 6. Menurunkan resiko terserang kanker, 7. Membuat awet muda, 8. Meningkatkan kualitas fisik, 9. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Materi pembelajaran ini dikemas dalam 3 kali pembelajaran atau 3 kali pertemuan. Dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan, dan soal evaluasi yang tentunya sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan dapat dicapai dalam KD. Kebugaran jasmani yaitu meliputi konsep latihan, pengukuran, komponen kebugaran jasmani yang terdiri dari kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi gerak. Tujuan pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan 1. Siswa memiliki kesadaran tentang arti penting perawatan tubuh sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menunjukkan perilaku tanggung jawab serta pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran keterampilan gerak senam ketangkasan. 3. Menunjukkan perilaku santun dan toleransi selama melakukan aktivitas keterampilan gerak senam ketangkasan. 4. Dapat menganalisis dan mempraktikkan konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi menggunakan instrumen terstandar. Uraian materi dalam pertemuan kali ini yang pertama kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk menggerakkan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kecepatan dapat diketahui dengan menetapkan kapan tugas gerak dimulai dan kapan berakhir. Selang waktu antara mulai dan berakhir disebut waktu jarak. Hal ini yang menggambarkan kecepatan gerak seseorang. Kecepatan atau speed merupakan kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kecepatan termasuk gerak lokomotor dan geraknya bersifat siklik, artinya satu jenis gerak yang dilakukan berulang-ulang seperti lari atau kecepatan gerak bagian tubuh seperti pukulan. Menurut Soeharno, kecepatan dalam hal ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, kecepatan sprint. Kecepatan sprint adalah kemampuan organisme atlet bergerak ke depan dengan kekuatan dan kecepatan maksimal untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Contohnya, pemain sepak bola saat berlari mengejar bola. 2. Kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah kemampuan organisme atlet untuk menjawab suatu rangsangan secepat mungkin dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Contohnya, pada pemain sepak bola saat menyambut umpan, pemain tersebut langsung dengan sigap menyambutnya. Yang ketiga, kecepatan bergerak. Kecepatan bergerak adalah kemampuan organ atlet untuk bergerak secepat mungkin dalam satu gerakan yang tidak terputus. Bentuk-bentuk latihan kecepatan ada 3. Yang pertama, lari sprint berulang-ulang 5 kali dengan jarak 10 meter. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan bergerak. Pelaksanaannya: 1. Berdiri dengan awalan lari. 2. Aba-aba, siap, iya, bergerak lari secepatnya sampai finish dengan jarak 10 meter.
Lalu kembali dengan berjalan ke arah awal berlari. Yang 4, lakukan ini berulang-ulang dengan jarak yang sesuai sebanyak 5 kali. Yang kedua, lari sprint berulang-ulang 3 kali dengan jarak 20 meter. Pelaksanaannya sama seperti tadi. 1. Berdiri dengan awalan lari. 2. Aba-aba siap ya lari secepatnya sampai finish dengan jarak 20 meter. Lalu kembali dengan berjalan ke arah awal berlari. Selanjutnya lakukan lagi ini berulang-ulang dengan jarak sama seperti yang tadi sebanyak 3 kali. Yang ketiga, lari sprint berulang-ulang sebanyak 2 kali dengan jarak 25 meter. Pelaksanaannya sama. 1. Berdiri dengan awalan lari. 2. Aba-aba siap ya berlari secepat-cepatnya sampai finish dengan jarak 25 meter. Kembali dengan berjalan ke arah awal berlari, lakukan lari ini berulang-ulang dengan jarak yang sama sebanyak 2 kali. Pembahasan yang kedua adalah kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas tanpa kehilangan keseimbangan dan sadar akan posisi tubuhnya. Kelincahan sangat diperlukan untuk cabang-cabang olahraga permainan seperti bola voli, bola basket, sepak bola, hoki, softball, dan sebagainya. Demikian pula cabang-cabang olahraga perorangan seperti tinju, pencaksilat, bulu tangkis, anggar, dan lain-lain. Kelincahan juga merupakan salah satu komponen fisik yang banyak dipergunakan dalam berbagai olahraga. Kelincahan pada umumnya didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengubah arah secara efektif, cepat, dan tepat, sambil berlari hampir dalam keadaan penuh, maksudnya dengan sekuat tenaga. Kelincahan terjadi karena gerakan tenaga yang sangat eksplosif. Besarnya tenaga ditentukan oleh kekuatan dari kontraksi di serabut otot. Kecepatan otot tergantung dari kekuatan dan kontraksi serabut otot. Kecepatan kontraksi otot tergantung dari daya rekat serabut-serabut otot. Dan kecepatan transmisi impuls saraf. Hal ini merupakan pembawaan atau bersifat genetis. Atlet tidak akan dapat merubahnya, menurut Bailey James tahun 1986. Ciri-ciri latihan kelincahan. 1. Bentuk latihannya harus ada gerakan mengubah posisi dan arah badan. 2. Rangsangan terhadap pusat saraf sangat menentukan berhasil tidaknya suatu latihan kelincahan, mengingat koordinasi dan kecepatan merupakan unsur yang paling penting bagi kelincahan. 3. Adanya rintangan-rintangan untuk bergerak dan mempersulit kondisi-kondisi, alat dan lapangan dan sebagainya. 4. Ada pedoman waktu yang pasti dalam latihan. Bentuk-bentuk latihan kelincahan. 1. Lari bolak-balik. Orang menyebutnya shuttle run. Shuttle run adalah lari bolak-balik dari satu titik ke titik yang lainnya sebanyak 10 kali. Setiap kali atlet sampai titik 1, atlet harus secepatnya membalikkan diri untuk berlari lagi ke titik yang lain. Perhatikan contoh di bawahnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan shuttle run. 1. Jarak antara kedua titik jangan terlalu jauh, sekitar 4 atau 5 meter saja. Kalau jaraknya 10 meter atau lebih, ada kemungkinan atlet tidak mampu lagi untuk lari dan membalikkan badannya dengan cepat karena kelelahan. 2. Jumlah pengulangan lari bolak-balik jangan terlalu banyak yang menyebabkan atlet kelelahan. Jumlah pengulangan lari dapat dikembangkan sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan stamina atlet. Yang kedua, lari zigzag. Latihan ini hampir sama dengan lari bolak-balik. Hanya saja dalam latihan ini atlet harus berlari melalui beberapa titik, misalkan 10 titik. Latihan selanjutnya adalah squat thrust atau burpee. Squat thrust adalah latihan seperti senam. Biasanya dilakukan sebagai berikut. Tekuk lutut Anda dan turunkan ke posisi jongkok. Lalu jatuhkan ke depan. Letakkan tangan Anda di tanah ke posisi push up. Lemparkan kaki Anda ke belakang. Jatuh ke depan dalam posisi push up. Perhatikan gambar di bawahnya.
Cara melakukan squat thrust: 1. Berdiri tegak dan jongkok tangan di lantai. 3. Lempar kaki ke belakang sehingga seluruh tubuh dalam posisi push up. 4. Dengan kedua lengan tetap bersandar di lantai, lempar kedua kaki ke depan di antara kedua lengan. 5. Luruskan seluruh badan menghadap ke atas. 6. Satu tangan lepaskan dari lantai, segera balikan badan sehingga berada dalam sikap push up. 7. Keseluruh rangkaian gerakan ini dilakukan dengan cepat, kembali berdiri tegak. Sekarang kita masuk ke latihan keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah mempertahankan tubuh dari suatu tekanan atau beban dari badan dalam keadaan diam atau sedang bergerak. Latihan keseimbangan ini dapat dilakukan dengan jalan mengurangi atau memperkecil bidang tumpuan. Latihan keseimbangan adalah latihan atau bentuk sikap badan dalam keadaan seimbang, baik pada sikap berdiri, duduk, ataupun jongkok. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Bentuk-bentuk latihan keseimbangan, salah satunya mengangkat salah satu kaki dari sikap kayang. Tujuannya melatih kekuatan otot-otot tungkai, punggung, dan lengan serta menjaga keseimbangan. Cara melakukannya: ambil posisi kayang, lalu angkat satu kaki lurus ke atas, pertahankan posisi selama 8 hitungan. Lakukan dengan kaki tumpuan yang berbeda, kanan selesai, lalu kiri. Latihan keseimbangan yang kedua, membuat sikap seperti kapal terbang. Tujuannya melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. Cara melakukannya, coba lihat contoh di atas. Setelah seimbang, hitung selama 8 hitungan. Lakukan dengan kaki tumpu yang berbeda. Apabila kanan sudah 8 hitungan, buat lagi seperti kapal terbang. Kiri sekarang 8 hitungan juga. Latihan keseimbangan selanjutnya adalah latihan dari sikap duduk. Tujuannya melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. Cara melakukannya, duduk terselunjur dan kedua kaki rapat, lurus, terus ke depan. Dari sikap duduk, angkat kedua kaki bersama ke atas sehingga membentuk huruf V. Pertahankan posisi selama 8 hitungan. Pembahasan selanjutnya adalah gerak koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Kemampuan koordinasi tubuh dapat dilatih dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali dengan tangan kiri. Intinya, latihan koordinasi membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat sekaligus konsentrasi yang tinggi. Latihan gerak koordinasi. Koordinasi mata dengan tangan yang berhubungan dengan kemampuan memilih suatu objek dan mengkoordinasikannya. Objek yang dilihat dengan gerakan-gerakan yang diatur. Tujuannya mengkoordinasikan gerakan tangan, mata, dan juga kaki. Cara melakukannya, tangan kiri melambungkan bola dan tangan kanan menangkap atau sebaliknya. 2. Semula dengan memainkan satu bola, kemudian meningkat dengan 2 atau 3 bola. Perhatikan contoh di bawah. Cara melatih gerak koordinasi selanjutnya dengan permainan melempar dan menangkap bola. Cara melakukannya, memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya lagi dengan tangan kiri atau sebaliknya. Dan yang kedua, melempar bola tenis ke atas dengan tangan kanan, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kiri atau sebaliknya. Rangkuman dari pembahasan ini adalah physical fitness dapat diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu kesegaran jasmani, kesanggupan jasmani, kemantapan jasmani, dan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan terjemahan yang paling populer. Secara harfiah, arti physical fitness atau kebugaran jasmani ialah kecocokan fisik atau kesesuaian jasmani. Dengan demikian, kebugaran jasmani ialah kecocokan syarat-syarat fisik terhadap tugas yang dilaksanakan oleh fisik itu, baik syarat anatomis dan khususnya syarat fisiologis yang harus dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Terapan tes kebugaran jasmani harus dengan memperhatikan siapa populasi yang akan dites demi pencapaian tujuan tes dan efisiensi pelaksanaannya.
Karena pada dasarnya tes kebugaran jasmani dilakukan untuk mengetahui derajat sehat dinamis populasi yang bersangkutan pada saat itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang antara lain 1. Kekuatan atau strength, 2. Daya tahan endurance, 3. Kecepatan speed, 4. Kelincahan agility, 5. Kelenturan flexibility, 6. Daya ledak power. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian sejauh mana dalam penguasaan materi konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani, ayo kerjakan latihan sebagai berikut dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan singkat. Nomor 1. Jenis-jenis latihan apa sajakah yang dapat meningkatkan kecepatan? 2. Apakah nama kegunaan bentuk latihan ini? Nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar merupakan salah satu bentuk tes untuk mengukur. Nomor 4. Gambar di bawah ini adalah latihan untuk meningkatkan unsur kebugaran jasmani apakah? Nomor 5. Kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan gerakan tubuh berbeda ke dalam suatu gerakan yang efektif adalah definisi dari evaluasi. Setelah kalian mengerjakan latihan dengan memperoleh kategori baik, maka kalian kerjakan tes akhir modul berikut ini. Soal nomor 1. Berikut ini yang termasuk unsur-unsur kebugaran jasmani kecuali A. Endurance, B. Stretching, C. Strength, D. Power, E. Speed. Nomor 2. Suatu bentuk pengukuran untuk menilai kemampuan aktivitas jasmani dan mendapatkan informasi tentang seseorang atau kelompok disebut A. Penilaian, B. Evaluasi, C. Tes, D. Kuis, E. Penelitian. Nomor 3. Faktor-faktor penentu baik tidaknya kelincahan adalah A. Makanan yang dikonsumsi, B. Jumlah latihannya, C. Besar kecilnya beban yang dibawa, D. Umur dan jenis kelamin, E. Kemampuan mengerem gerak motorik. Jogging dilakukan dengan A. Kekuatan yang maksimal, B. Kecepatan yang maksimal, C. Gerak jalan dengan tempo yang cepat, D. Lari dengan irama langkah yang lebar, E. Lari santai dengan irama yang konstan. Nomor 5. Untuk mengetahui tingkat kelincahan seseorang, biasanya diberikan tes dengan A. Aerobic test, B. Anaerobic test, C. Sprint test, D. Shuttle run test, E. Speed run test. Nomor 6. Sebelum kita melakukan latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, harus didahului dengan pemanasan yang disebut A. Warming up, B. Cooling down, C. Sit down up, D. Running up, E. Interval run. Nomor 7. Berikut ini termasuk faktor yang membedakan kemampuan beban latihan setiap individu, kecuali A. Gerak fisik, B. Jenis kelamin, C. Umur latihan dan kalender, D. Kesehatan jasmani, E. Jenis latihan. Nomor 8. Berikut ini yang termasuk faktor-faktor penentu baik tidaknya kecepatan adalah A. Makanan yang dikonsumsi, B. Umur dan jenis kelamin, C. Macam fibrit otot yang dibawa sejak lahir, D. Besar kecilnya beban yang dibawa, E. Tinggi dan berat badan seseorang. Nomor 9. Perubahan yang disebabkan oleh latihan di berbagai organ dalam sistem pada tubuh disebut A. Derajat latihan, B. Intensitas latihan, C. Efek latihan, D. Metode latihan, E. Lama latihan. 10. Kemampuan untuk mengubah arah posisi tubuh dengan kecepatan dan ketetapan yang tinggi disebut A. Flexibility, B. Agility, C. Power, D. Strength, E. Endurance. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya ya.